Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ajami TV, channel inspirasi bisnis masa kini. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman. Baik, kali ini saya akan membahas syarat utama jualan online ya. Jualan online di Shopee, Tokopedia atau Bukalapak itu terserah Anda mau di mana. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah syarat utama para dropshipper atau seller ya yang ingin menjual produknya di Shopee, Tokopedia, Lazada dan yang lainnya. Pertama, Anda harus mempunyai sebuah produk ya, produk yang sudah diriset dan sudah tahu marketnya seperti apa. Silahkan Anda boleh jual ya. Apabila Anda sudah meriset tapi produk Anda banyak kompetitor yang lainnya, silahkan Anda cari produk yang lain apabila pengen cepat omset ya teman-teman. Jadi kalau misalkan produk Anda cuman harganya profitnya 5.000 atau 10.000, bagi saya tidak mau seperti itu. Bagi saya profit saya itu kurang lebih 30.000 sampai 100.000 sampai ke atas ya. Apabila cuman mendapat keuntungan 10.000 atau 10.000 atau 20.000, itu hanya sodakoh saja ke admin di Shopee, atau misalkan campaign juga, ikutan campaign itu sudah habis ya teman-teman. Jadi carilah profit. Yang kedua, carilah profit produk yang profitnya tinggi ya teman-teman. Itu sekitar 30 sampai 100% ya profitnya. Nah, menurut saya, atau bahkan bisa lebih. Saya pernah menjual barang sesuatu yang itu bersifatnya solution untuk orang-orang yang sangat membutuhkan gitu teman-teman. Solusi itu apa sih ya? Dan harganya pun abu-abu ya. Jadi produk solusi itu semacam kayak produk untuk mengatasi rambut rontok atau untuk alat untuk melangsingkan perut. Nah, bisa itu sebuah produk solusi dan itu harganya abu-abu ya teman-teman. Abu-abu, ngerti kan? Abu-abu itu tidak pasaran. Jadi abu-abu itu masih bisa dimainkan sekitar profitnya besar ya, 100.000 atau 50.000 atau 150.000, bahkan Anda bisa mendapatkannya seperti itu. Jadi apabila produk tidak abu-abu, semacam kayak jualan rinso atau jualan sayuran, itu sudah tidak abu-abu ya teman-teman. Jadi ibu-ibu pun atau bapak-bapak pun sudah tahu ya itu harganya berapa. Nah, kalau produk abu-abu tuh kayak semacam untuk menghilangkan jamur pada mobil, cat mobil atau dan yang lain-lain, itu masih abu-abu harganya dan masih kompetitif lah. Jadi produknya sangat bagus. Kalau misalkan Anda cari yang abu-abu, itu banyak pilihan ya. Jadi banyak pilihan ya. Mau orang itu beli yang murah atau yang mahal, biasanya yang mahal teman-teman, karena itu sebuah produk solusi. Nah, yang ketiga teman-teman, pertama ya, yang Anda harus pikirkan, Anda harus mempunyai akun bank, rekening bank atau m-bankingnya teman-teman. Jadi pada saat Anda tarik dana dari Shopee ke akun Anda, ke bank Anda bisa cepat melihat transaksi tersebut. Apabila Anda pengen mentop up iklan, Anda bisa cepat mentransaksi tersebut lewat handphone. Tidak harus ke ATM atau misalkan jauh banget atau segala macam. Bagi saya itu sangat memudahkan. Anda harus mempunyai ATM, m-banking ya teman-teman. Atau terserah Anda mau seperti apa prosesnya. Itu sih sangat memudahkan bagi saya ya, yang sudah melakukannya sebelumnya. Nah, yang keempat ya teman-teman, yang keempat itu Anda harus mempunyai sebuah toko ya, toko di terserah Anda mau di marketplace apa, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, JD.ID atau Blibli ya teman-teman. Di situ Anda silakan buka toko yang sekiranya Anda sudah meriset terlebih dahulu yang namanya produk Anda. Jadi produk Anda cocoknya di mana nih, yang tidak banyak saingan. Misalkan, wah
ternyata toko saya pantasnya dijual di Tokopedia atau di Bukalapak atau di Blibli atau di Shopee karena mungkin kompetitornya sedikit ya. Nah, setelah itu apabila Anda mempunyai produk itu dari tangan pertama, Anda sebagai tangan kedua, Anda silahkan setting terlebih dahulu lokasi toko Anda, yaitu alamatnya di Anda sebagai dropship, misalkan di si distributornya atau di si suppliernya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi bagi saya bukan sebagai reseller atau sebagai sellernya ya, sebagai distributornya, tapi saya sebagai dropship ya, karena saya tidak mau ribet istilah mempacking. Yang penting pada saat ada penjualan di toko Anda silahkan komunikasikan dengan admin distributor tersebut atau reseller tersebut ya, untuk mengirimkan barang Anda menggunakan resi otomatis ya. Yang kelima, Anda harus menggunakan resi otomatis ya, untuk memudahkan memudahkan pada saat pengiriman menggunakan resi otomatis. Resi otomatis itu seperti apa? Jadi resi yang sudah dikeluarkan langsung pada saat Anda mempick up barang tersebut di akun Shopee atau Tokopedia atau Lazada dan yang lainnya ya. Mungkin itu sih yang harus Anda perhatikan dari toko Anda. Nah, apabila Anda seorang dropship ya, jangan lupa ya, Anda harus men-setting lokasi toko yang Anda ambil barangnya sesuai dengan tempatnya tersebut. Apabila ada pengembalian barang pada saat si COD, misalkan Anda mengaktifkan COD di Shopee, Tokopedia atau Lazada, itu akan barangnya kembali ke lokasi si supplier ya, jadi tidak lokasi ke Anda. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya ya, Anda harus meriset ya. Jadi di awal itu harus benar-benar meriset produk benar-benar yang Anda inginkan, profit Anda inginkan berapa ya. Solusi dari saya, Anda harus mendapatkan profit 30-100% ya. Kalau misalkan Anda cuman mendapatkan dari satu produk itu 20.000 atau 10.000, menurut saya capek-capek sendiri, Anda kerja bakti sendiri, Anda buang-buang uang, belum nanti pasang iklan, belum nanti campaign, belum gratis ongkir segala macam. Itu karena ada hitungannya dari marketplace tersebut ya teman-teman. Jadi Anda harus benar-benar memperhitungkan biaya ya teman-teman, kalau misalkan Anda pengen sukses di jualan online ya. Jadi Anda tidak semata-mata jualan tapi laris manis, tapi Anda cuman untung 10.000, untung 5.000 atau 2.000, Anda mendingan pensiun saja bagi saya. Nah, kalau misalkan Anda untungnya besar, Anda akan mendapatkan sebuah timbal balik yang membuat diri Anda semangat ya teman-teman, seperti itu. Jadi silakan ya, Anda bisa pilih Anda mau sebagai dropshipper atau Anda sebagai reseller atau Anda sebagai distributor. Yang pasti Anda harus mempunyai sebuah kalau misalkan Anda sebagai supplier, Anda harus mempunyai sebuah sebuah karyawan ya. Belum itu nanti akan gaji karyawannya dan yang lainnya itu harus dihitung ya. Bagi saya dropship yang paling enak. Nah, bagaimana sih Anda caranya mencari sebuah supplier ya, supplier untuk Anda dropshipkan? Nah, banyak sekali platform-platform yang menyediakan barang-barang untuk Anda jual kembali sebagai distributor, contohnya Jack Mall atau Baleo Mall, atau misalkan Anda bisa ngambil dari Tokopedia, Shopee, Lazada dan yang lainnya. Silakan komunikasikan dengan adminnya tersebut, pasti Anda akan tahu responnya seperti apa. Misalkan dengan catatan, saya sebelumnya sudah membuat video cara mencari supplier yang pas untuk Anda sebagai pemula ya. Bagaimana tips-tips dan caranya itu punya punya ilmu tersendiri. Jadi tidak sembarangan
mengambil sebuah produk yang Anda inginkan tapi nilainya atau ratingnya di toko tersebut sangat jeblok, atau misalkan pengirimannya lama dan yang lainnya, itu akan mempengaruhi sebuah kualitas penjualan Anda itu. Jadi hati-hati aja. Nah, saya sarankan Anda bisa gabung Baleo Mall. Nah, di situ saya sebelumnya sudah menjadi member juga. Di situ sangat bagus ya. Sangat bagus bagi Anda yang memulai bisnis dari nol. Nah, saya sarankan di situ. Silahkan ketik aja baleomall.com. Di situ nanti ada pembelajaran khusus untuk Anda, atau di situ banyak sekali komunitas, dan tiap tahunnya atau tiap bulannya sering ada webinar ya teman-teman, seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja ya yang Anda harus persiapkan sebagai pembisnis online yang baru turun ya, istilahnya baru jualan, baru mulai ya. Mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada saran atau kritikan silahkan komentar di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.